Halo teman-teman, selamat datang kembali di Celangan Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menarik dengan judul Better Days. Cerita ini berfokus pada seorang gadis sekolah menengah yang sering mengalami perundungan, serta seorang pemuda nakal yang hidup di jalanan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai ketika seorang siswi bernama Chen Yan menyaksikan temannya mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap sekolah. Yang mengejutkan, tidak ada seorang pun yang peduli. Mereka sibuk mengambil foto, kecuali Nian yang berusaha menutupi tubuh temannya. Keesokan harinya, polisi datang untuk menanyai Nian karena dia adalah satu-satunya orang yang dekat dengan korban. Namun Nian memilih untuk tetap diam, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Ketika kembali ke kelas, Nian menemukan cairan merah di atas kursinya. 离高考还有几天了，还搞这种恶作剧？ Terpaksa, dia duduk di atasnya karena pelajaran sudah dimulai. Suatu hari, saat sedang mengantri makanan, 3 wanita mendekati Nian, yaitu Wei Lai, Xiao Miao, dan Jiang Lan. Mereka adalah para pembuli yang sering mengganggu Nian. Di jalan saat pulang sekolah, ketiganya kembali mengganggu Nian. Setelah sampai di rumah, Nian bertemu dengan ibunya yang menjual masker ilegal untuk membiayai pendidikan Nian. Mereka tidak tinggal bersama, tetapi ibunya sesekali menjenguk Nian. Keesokan harinya, saat Nian pulang sekolah, dia melihat seorang pria bernama Liu Beisun sedang dianiaya oleh 3 pria lain. Tanpa ragu, Nian memanggil polisi. Namun sayangnya Nian ketahuan dan ikut dikeroyok. Para penyerang mengira Nian adalah pacar Beisun. Jadi, mereka menyuruh Nian menciumnya karena takut. Nian hanya menuruti keinginan mereka. Setelah kejadian itu, Beisun mendekati Nian dan menyerahkan uang 100 yuan kepadanya. Uang itu untuk memperbaiki ponselnya yang rusak akibat kejadian malam itu. Dari sinilah kisah persahabatan mereka dimulai. Setelah mengamati Nian, Beisun menyadari bahwa Nian adalah sasaran yang sempurna untuk para pembuli di kelasnya. Beisun kemudian menawarkan diri untuk melindungi Nian dengan imbalan bayaran. Namun Nian menolak tawaran itu karena dia tidak memiliki cukup uang. Meski begitu, Beisun tetap memaksa untuk mengantar Nian pulang. Nian dan Beisun tiba di rumah Nian. Di sana, Beisun melihat poster ibu Nian yang dicari karena menjual masker palsu. Keesokan harinya di sekolah, saat semua orang sibuk dengan kegiatan mereka, sebuah pesan massal berisi poster ibu Nian tersebar. Wei Lai dan kawan-kawannya kembali menggoda Nian dengan poster ibu Nian. Ia sedih dan marah, dan Nian pun pulang sambil menangis. Beisun yang kebetulan berada di sana mengajak Nian naik motor tanpa berbicara. Ketika Beisun bertanya kemana Nian ingin pergi, Nian menjawab, terserah. Dengan bingung, Beisun membawa Nian ke rumahnya dan mereka memakan mie bersama. Beisun mengira Nian sedang bertengkar dengan pacarnya, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Nian yang jarang berbicara sering memberikan jawaban sinis kepada Beisun, yang membuat Beisun merasa tidak diperlakukan dengan sopan. Suatu hari di sekolah, setelah latihan voli, Wei Lai kembali menggoda Nian dengan memukulnya menggunakan bola voli. Namun kali ini, Nian tidak tinggal diam. Dia memberikan perlawanan yang membuat Wei Lai marah dan mendorong Nian di tangga. Setelah sekian lama diam, Nian akhirnya melaporkan Wei Lai kepada seorang petugas tentang perlakuan buruk yang diterima temannya yang bunuh diri di awal film. Akhirnya Wei Lai, Xiao Miao, dan Jiang diinterogasi oleh petugas itu. Namun ada sesuatu yang aneh dengan perilaku Wei Lai. Dia seolah tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun. Wei Lai ternyata adalah seorang psikopat. 陈念是不是你推下去的？ 平时我们也经常在一起。玩笑，好，说说你们开了哪些玩笑才逼死胡小蝶？你就真的一点内疚都没有吗？
Namun karena kurangnya bukti dan alasan mereka masih di bawah umur, mereka pun dibebaskan. Hukuman sekolah mereka hanya diskors. Setelah mereka disingkirkan, kelas menjadi lebih damai dan tidak ada lagi aksi bullying. Tak terasa, akhir semester tiba dan saatnya ujian masuk perguruan tinggi. Nian dan teman-temannya bersiap menghadapi ujian yang menentukan masa depan mereka. Malam harinya, Nian pulang seperti biasa. Namun di tengah jalan, 3 orang ini menghadang Nian sambil membawa sekeranjang tikus. Mereka ingin membalas dendam karena Nian telah melaporkan mereka ke polisi. Nian segera berlari sambil menelpon petugas Jang untuk meminta bantuan. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Nian bersembunyi di dalam bak sampah. Tiba-tiba, namun entah mengapa, Xiaomyo tidak memberitahu Weilai tentang keberadaan Nian. Hari itu Nian berhasil menghindari pengejaran mereka. Petugas Jang kemudian menelpon balik, tetapi Nian mengangkatnya dan mengatakan salah sambung. Nian tidak berani kembali ke rumah karena kelompok Weilai sudah menantinya di sana. Jadi Nian pergi ke rumah Beisun. Saat pulang, Beisun terkejut melihat Nian sudah menunggunya di rumah. Setelah membersihkan diri, Nian meminta Beisun untuk melindunginya sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Beisun tidak menjawab, tetapi mendekat dan mengoleskan salep pada luka Nian. Malam itu, Nian menginap di rumah Beisun. Pada akhirnya, Beisun setuju untuk melindungi Nian tanpa meminta bayaran sepeser pun. Sejak hari itu, Nian tinggal di rumah Beisun yang selalu melindunginya saat dia pergi ke sekolah. Untuk menghentikan Weilai, Beisun mengancamnya dengan pisau. Setelah malam itu, Weilai tidak berani lagi untuk menyakiti Nian. Nah, karena setiap hari tinggal bersama, Nian mengetahui kegiatan Beisun setiap harinya. Malam hari saat Beisun pergi, dia selalu pulang dengan luka di bagian tubuhnya. Suatu saat, Xiaomyo mendatangi Nian karena Weilai takut membuli Nian. Dia menghampiri teman-temannya untuk melampiaskan kekesalannya. Karena merasa kasihan, Nian mengantar Xiaomyo pulang. Malam itu, Beisun pulang dengan membawa banyak makanan. Namun kali ini, tubuhnya dipenuhi dengan luka. Karena merasa iba dengan kondisi Beisun, Nian mengajaknya untuk tidur bersama. Malam itu mereka saling berbagi cerita dan mengungkapkan perasaan. Beisun adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tua karena dianggap beban. Dia hidup di jalanan sejak berusia 13 tahun. Dan cerita berlanjut sehingga malam itu dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. 后来他掐掉了吗？我会去找过他。 Keesokan malamnya, saat Beisun sedang asik bermain game online, polisi melakukan razia karena mencari seorang tersangka pemerkosaan berantai. Beisun dan 2 temannya ikut dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, di rumah Nian mencoba menghubungi Beisun karena sudah sangat larut dan Beisun belum juga pulang. Namun tak ada yang mengangkatnya. Di sel tahanan, Beisun gelisah karena hari sudah mulai siang dan dia belum diperiksa. Dia sangat khawatir dengan keadaan Nian. Karena Beisun tak kunjung datang, Nian terpaksa pergi ke sekolah sendiri. Malam itu, saat dia ingin pulang, Xiaomyo datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan benar saja, Xiaomyo menjebaknya. Kali ini, Weilai membawa banyak teman preman untuk menyakiti Nian. Nian dibully habis-habisan, dipukuli, dan rambutnya dipotong-potong. Untungnya, saat mereka ingin menelanjangi Nian, penghuni di tempat itu melemparkan botol dari atas dan mengatakan bahwa dia sudah melapor ke polisi. Karena takut, mereka semua pun berhenti dan membiarkan Nian pergi. Nian berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dengan pakaian yang sobek-sobek, tubuh penuh luka lebam, dan rambut yang dipotong secara sembrono. Setelah mengetahui apa yang menimpa Nian, Beisun marah dan ingin membalas dendam. Namun hal itu dihentikan oleh Nian.
Malam itu, Baesun mencukur rambut Nian yang acak-acakan dan dalam momen romantis, dia juga mencukur rambutnya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, saat guru membagikan kartu ujian, Nian terlihat aneh dengan rambut pendeknya. Namun, ia tidak peduli dan hanya fokus pada ujian yang akan datang. Meskipun hujan turun di hari pertama ujian, para siswa tetap antusias mengikutinya. Sementara itu di suatu tempat, alat berat sedang menggali tanah dan menemukan jasad seorang wanita. Setelah diidentifikasi, jasad itu ternyata adalah Wei Lai. Polisi kemudian mendatangi rumah Yongkang untuk menanyai tentang mobil taksi yang terekam CCTV di dekat lokasi penemuan jasad. Yongkang tetap diam dengan alasan yang telah disusun bersama Baesun. Melalui kilas balik, kita melihat Baesun meminjam mobil taksi milik ayah Yongkang, yang kemudian meminta Yongkang untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan tidak meninggalkan tempat sebelum selesai. Sementara itu, 2 orang temannya juga diperiksa oleh polisi. Mereka mengaku bahwa mereka berencana untuk membalas dendam dengan menghabisi Wei Lai. Setelah melihat rekaman Nian yang sedang dilecehkan, polisi Jung segera membawanya ke kantor polisi. Di sini, Nian tidak memiliki alasan yang kuat, namun tidak ada bukti. 被拍了裸照还能专心，不报警，受他们欺负，你这样能专心吗？ Oleh karena itu, polisi Jung membebaskannya sementara untuk mengikuti ujian. Di tempat lain, seorang wanita bernama Zhang Jing melaporkan bahwa ia hampir diperkosa di taman dan wajah penyerangnya cocok dengan deskripsi pelaku. Kemudian muncul kasus pemerkosaan berantai yang serupa dengannya sebelumnya. Nian kembali mengikuti ujian, namun kali ini dia sangat cemas. Melalui kilas balik, kita melihat Baesun berusaha meyakinkan Nian tentang sesuatu. Setelah ujian selesai, Nian kembali pulang. Tetapi di jalan, ia ditarik oleh seorang pria berkacamata yang ternyata itu adalah Baesun. Di sini, Baesun berencana menyerahkan dirinya kepada polisi untuk melindungi Nian. Dia ingin Nian bersaksi bahwa dia telah melecehkannya dan mengatakan bahwa dia adalah pemerkosa berantai. Baesun mengorbankan kebebasannya demi kebahagiaan sang kekasih, yaitu Nian. Mereka saling berjanji bahwa sementara Baesun menjalani hukumannya, Nian akan melanjutkan pendidikannya di Beijing. Jika Baesun nanti dibebaskan, mereka akan bertemu kembali. Saat polisi Jung menginterogasi Baesun, dia menunjukkan foto Wei Lai dan menanyakan mengapa Baesun membunuhnya. Kita melihat Baesun membakar pakaian milik Nian dan menghapus semua foto Nian di ponselnya. Saat Nian berada di dalam taksi, kita melihat di mana Wei Lai memohon kepada Nian agar tidak melaporkannya ke polisi karena telah membulinya. Nian menghiraukan Wei Lai dan terus menaiki tangga untuk pulang ke rumahnya. Namun Wei Lai terus mengikutinya. Di sini terlihat seolah-olah Nian dan Wei Lai berbicara akrab. Nian yang memiliki dendam kepada Wei Lai tidak tahan dengan ocehan Wei Lai dan mendorongnya hingga jatuh dari tangga dan meninggal di tempat. 哎，你确定你不要信？可以帮你妈把债还了。 Sekarang semuanya sudah jelas apa yang terjadi antara Nian dan Baesun. Disinilah pengorbanan Baesun dimulai. Dia merancang segalanya agar dia menjadi tersangka pembunuhan Wei Lai. Mulai dari melecehkan Zhang Jing agar terlihat seperti pemerkosa berantai, hingga mencakar kuku mayat Wei Lai di lengannya agar meninggalkan bukti yang mengarahkan kepadanya. Semuanya sangat sempurna. Dan misi terakhir adalah meyakinkan Nian agar mencocokkan cerita mereka berdua. Baesun dan Nian diperiksa di ruangan terpisah. Polisi menggunakan berbagai metode untuk membujuk Baesun dan Nian agar mengakui perbuatan mereka. Tetapi jawaban mereka tetap konsisten. Meskipun polisi menyadari bahwa Baesun mengorbankan dirinya demi kebebasan Nian, mereka tidak bisa berbuat banyak karena seluruh bukti dengan jelas mengarahkan kepada Baesun. Setelah pemeriksaan yang melelahkan, Baesun dan Nian akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan. Di sini, Nian menampar Baesun untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka tidak saling kenal. Namun kita bisa melihat ada senyuman samar di wajah keduanya. Akhirnya Baesun dinyatakan bersalah dan Nian dibebaskan. Namun Nian merasa kehilangan setelah kebebasannya. Beberapa hari kemudian hasil ujian diumumkan dan Nian meraih nilai yang sangat baik. Meskipun lulus dengan nilai tinggi, tak ada tanda kebahagiaan terlihat di wajah Nian.
Suatu hari, polisi Jung menghampiri Nian dan menanyakan apakah Nian merasa bahagia setelah dibebaskan. Nian hanya terdiam, hingga polisi Jung berbalik dan memberitahu bahwa Baesun dihukum mati karena kasusnya sangat berat dan akan dieksekusi dalam beberapa hari. Nian tetap diam setelah mendengar itu, namun reaksi tubuhnya menunjukkan sebaliknya. 刘北山被判了死刑。陈念，为什么就不肯放过我们？我们就是这样走出去，有这么难吗？ Ternyata polisi Jung sengaja membohongi Nian dengan mengatakan bahwa Baesun dihukum mati untuk melihat reaksi Nian. Lalu polisi Jung membawa Nian untuk menjenguk Baesun. Akhirnya Nian memutuskan untuk mengaku karena unsur ketidaksengajaan. Namun berkat usia mereka yang masih muda, hukuman mereka berdua menjadi lebih ringan. Dengan rasa kemanusiaan, polisi Jung tidak ingin mereka terus menderita. Dia yakin bahwa Nian tidak akan mampu menjalani hidupnya setelah mengorbankan kekasihnya karena kesalahannya. Oleh karena itu, polisi Jung berupaya meyakinkan Nian untuk mengaku. Setelah menjalani hukuman mereka, Nian menjadi seorang guru dan Baesun meninggalkan kehidupan kriminal. Mereka berdua membantu para siswa yang mengalami intimidasi dan memiliki impian menyelamatkan dunia dari kejahatan perundungan. Dan film pun tamat.